Bismillah walhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ibu bapak jamaah Maulidur Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus akhina al-fadil, saya punya kawan sekaligus guru, yakni ketua yayasan Ustadz Muhammad Zainal Arifin, mata'anallah bituli hayatih. Yang saya hormati ketua DKM Bapak Haji Legino, beliau sudah cukup sepuh juga, mudah-mudahan selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ceramahnya menggebu-gebu, mengajak kita untuk ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ketua RW 08 Bapak Satimin Prakasa, semoga Allah berikan sehat kepada beliau dalam menjalankan tugasnya sebagai RW. Yang saya hormati juga tokoh masyarakat Bapak Haji Tasim Hartoyo. Nah, ini saya kenal beliau sudah cukup lama. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, Pak Haji. Kakinya sudah selonjor-selonjor ini. Biasa kalau sudah lansia seperti itu, Pak. Ya jangankan yang lansia, yang muda juga kadang-kadang uratnya udah asem, ada juga asam urat maksudnya. Bapak Haji Tamrin, yang mana? Masya Allah. Siapa? Bapak Haji Wahyu Hidayat. Alhamdulillah. Bapak Haji Dinul Hatri. Nah ini mah senior saya. Beliau dulu di Kementerian Agama, mantan pegawai Kementerian Agama. Yang terhormat Bapak Haji Nasruddin, alhamdulillah sudah sepuh semuanya ini. Mudah-mudahan yang disebutkan tadi selalu Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah dalam hidupnya. Tidak lupa saya punya guru, saya punya kawan guru orang tua. Beliau sudah pensiun juga dari Kementerian Agama, mantan kepala KUA Mustika ya Pak Haji. Terakhir di Mustika. Iya di Mustika. Bapak Haji Baidowi. Beliau ini mantan kepala KUA. Alhamdulillah banyak sesepuh, banyak alimul ulama yang hadir pada malam ini dalam rangka mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi yang diadakan oleh Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang Allah muliakan, 12 Rabiul Awal besok itu kalau Masehinya 25 Agustus ya. Ini sekarang sudah masuk 12 Rabiul Awal. Hampir semua beberapa masjid mengadakan kegiatan peringatan Maulid. Walaupun sebagian saudara kita membantah bahwa 12 Rabiul Awal itu bukan hari kelahiran Rasul. Sebagian saudara kita mengatakan 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kita yang dari dulu mengikuti para ulama punya juga kaul yang mu'tamad, ucapan yang kuat, pendapat yang kuat bahwa lahir dan wafatnya Rasulullah itu memang sama, 12 Rabiul Awal. Hari kelahiran Rasulullah yang kita peringati, bukan wafatnya. Itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah diperingati hari kelahirannya. Kenapa? Karena memang Rasulullah ini manusia mulia, manusia pilihan Allah. Kalau yang milihnya Allah, nggak mungkin salah. Kalau yang milihnya Allah, tidak mungkin salah. Kecuali kita. Kalau kita yang milih, insya Allah banyak salahnya, banyak kekeliruannya. Bahkan kadang-kadang kita yang milih, tapi kita juga komennya jelek sama orang yang kita pilih. Kita milih, tapi di ujungnya nyesel juga kadang gue milih elu. Gitu. Itulah pilihan manusia. Kita yang milih, tapi kita yang nyesel. Kita yang milih, tapi kita komen yang tidak baik terhadap orang yang kita pilih. Itulah pilihan manusia. Tapi kalau pilihan Allah tidak akan pernah salah, pasti benar bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk yang mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia. Al-Imam An-Nawawi di dalam muqaddimahnya mengatakan, kenapa Rasulullah disebut namanya dengan Muhammad? Likathrati husulihil mahmudah, karena begitu banyak pujian-pujian yang disandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat-kalimat yang indah sering kita dengar dalam pembacaan kisah Maulid. Untayan-untayan kata yang indah sering kita dengar. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta misbahus suduri. Betapa Maulid itu yang penting bukan ceramah sebetulnya, tapi justru pembacaan kisah Maulid itu yang penting. Itulah inti Maulid. Kalau ceramah, Bapak Ibu tinggal klik aja, mau siapa, mau siapa. Kalau Ustadz Abdullah Syafi'i yang hari ini megang mic, insya Allah ada, tapi sedikit. Itu juga di Al-Muhajirin aja. Tapi kalau Bapak klik Ustadz Adi Hidayat, banyak. Klik Ustadz Abdul Somad, banyak. Ceramah banyak. Tapi pembacaan kisah Maulid yang membuat kita merasa dekat dengan Rasulullah, itu yang jarang. Dan itulah inti Maulid. Bagaimana ketika dibacakan, ketika Mahalul Qiyam dibacakan itu kisah-kisah Maulid. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Ibu-ibu biarpun gak ngerti joget dia, anak-anak kecil walaupun gak ngerti joget dia. Saking apa? Saking merasa dekat dengan Rasulullah. Itu yang mahal dalam peringatan Maulid, itu yang mahal. Bagaimana kita merasa dekat dengan Rasulullah, manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kalau tidak ada peringatan Maulid di Masjid Al-Muhajirin, saya yakin ibu sekarang sedang nonton sinetron. Saya yakin kita semua sedang nonton TV kayaknya. Tetapi karena ada peringatan Maulid, kita hadir di Masjid Al-Muhajirin. Itu bukti
kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibantah lagi sama mereka, ada aja yang membantah. Bid'ah lah, apalah segala macam. Kita memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan kita. Kalau kita kan kematiannya. Kalau ini yang kita peringati justru kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah itu hadir dunia sampai akhirat. Rasulullah itu uswatun hasanah dunia sampai akhirat. Rasulullah itu anugerah buat orang-orang yang beriman dunia sampai akhirat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu lamnya itu kan lamul ibtida, masuk ke huruf qad. Qadnya masuk ke fi'il madi, jumlahnya jumlah fi'liyah. Qad masuk ke fi'il madhi itu li tahqiq. Dalam ilmu balaghah, kalau lamul ibtida masuk kepada jumlah fi'liyah itu menunjukkan tajaddud wal hudur. Artinya apa? Kontinuitas. Dalam surah Al-Imran juga sama. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulun minhum yatlu 'alaihim ayatuka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Siapa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamnya masuk kepada huruf qad, qadnya masuk kepada fi'il madi jumlah fi'liyah, itu menunjukkan tajaddud wal hudur dalam ilmu balaghah. Maka Rasulullah menjadi uswatun hasanah itu sepanjang masa dunia sampai akhirat. Rasulullah itu anugerah bagi orang-orang yang beriman dunia sampai akhirat. Kalau nggak suka dengan peringatan Maulid, ya jangan dikata-katain lah kita ini. Kita juga punya dalil kan begitu. Kalau nggak suka ya sudah, jangan bilang bid'ah lah, haram lah. Kalau nggak suka jangan ngoyok, jangan caci maki. Kita punya dalil, gitu. Kita ini suka dengan peringatan Maulid, makanya kita adakan peringatan Maulid. Kenapa? Karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu cinta, bukan ngadain peringatan Maulid, itu bid'ah, nggak pernah diajarin oleh Rasulullah. Sahabat yang begitu cintanya sama Rasulullah nggak pernah tuh ngadain, dibantah lagi sama dia. Kalau kamu emang cinta sama Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Begitu kata dia dalilnya. Itu dalil yang berbeda, Mas. Itu dalil yang berbeda. Emang kita nggak ngikutin Rasulullah, Bu? Ibu-ibu saya tanya, ibu ngikutin Rasulullah nggak? Bapak ngikutin Rasulullah nggak? Berarti udah cinta kita sama Rasulullah. Bahwa kemudian kita mengadakan peringatan Maulid itu bagian dari wujud kita, wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang ada ibu yang nggak bapak ibu yang nggak sholat? Ada bapak ibu yang nggak sedekah? Ada bapak ibu yang tukang nipu gitu barangkali? Kan kita semua sudah mengikuti. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, kita sholat. Sholat yang kita kerjakan bukan cuma yang wajib, tapi juga yang sunnah kita kerjain. Allah perintahkan kita untuk puasa, kita puasa. Allah perintahkan kita untuk sedekah, ya kita sedekah. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah memerintahkan kudu jaga keharmonisan, jaga rukun tetangga. Kita udah kerjain. Saya nggak pernah melakukan penipuan, saya nggak pernah mencuri. Saya selalu baca Al-Quran, saya selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru-guru saya, oleh para muallim. Saya mengikuti.
Sudah saya ikuti Rasulullah. Bahwa kemudian ada kesalahan, sedikit ada kesalahan, wajar, kita manusia. Kita ini manusia. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan. Semua umatku dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin. Nah, illal mujahirin. Bukan muhajirin. Ini muhajirin. Mujahirin. Beda ya. Tapi itu sulasi mujarrad sama. Fa'ala yaf'ulu, hajaru yahjuru. Hijron, bahwa muhajirin, isim fa'ilnya nih, Masjid Al-Muhajirin. Ini mujahirin sama, isim fa'il juga. Fahuwa mujahirin. Siapa mujahirin itu? Orang yang bangga, orang yang senang habis berbuat dosa, berbuat maksiat. Itulah yang tidak dimaafkan. Yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senang, bangga ngomongin ke orang padahal dia habis berbuat maksiat. Habis berbuat dosa diomongin ke orang. Allah nutupin perbuatan dosanya, dia malah buka. Nah, ini yang tidak dimaafkan. Tapi insya Allah nih, kita semuanya insya Allah adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu. Wah, jangan ditanya dah. Muka-muka surga semua ini. Iya, saya sering bilang ibu-ibu kalau nggak masuk surga protes aja dah sama Allah. Lah ngajinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ngaji terus, nggak pernah berhenti ibu-ibu. Abong nggak masuk surga. Kata para ulama, Pak, Bu, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8, itu semuanya dikerjain sama ibu. Ini saya sebutin satu-satu. Dikerjain oleh kita semuanya nih. Maka kadang-kadang ada penceramah yang ngomong, ini muka-muka ahli surga semua. Emang benar. Walaupun mukanya muka recehan, katanya. Ada yang ngomong muka recehan. Apa maksudnya muka recehan itu? Kalau nyumbang recehan. Enggak apa-apa, emang bener. Kalau orang kaya hisapnya lama, orang miskin sebentar, yang mau dihisap apa? Duitnya enggak ada. Kalau orang kaya, apalagi 543 miliar, apalagi 74 kilogram, berapa triliun itu duit, lama dia di yaumul hisapnya ntar. Kita bang, ya kita duit berapa sih gitu punya uang, hisapnya sebentar insya Allah. Ini ahli surga semuanya. Saya sebutin satu-satu. Yang pertama ada babus sholat, pintu surga namanya babus sholat. Itu pintu surga diberikan kepada orang-orang yang rajin sholat. Saya tanya Bapak Ibu, rajin nggak sholat? Yang wajib dikerjain nggak? Yang sunnah dikerjain nggak? Kita kerjain. Maka saya yakin Ibu, Bapak insya Allah penghuni surga nanti masuknya pintu babus sholat. Satu. Nah, gua ini gua nih, gua rajin sholat nih, insya Allah nih, gitu dalam hati. Ada lagi babus sodakoh. Di surga ada pintu namanya babus sodakoh. Ini kata ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih dikumpulkan. Bahkan ada sebagian mengatakan 9. Saya sebutin 8 aja. Yang sahih 4. Tapi sebagian ulama menambahkan 8 dan 9 ada. Yang kedua babus sodakoh. Apa itu babus sodakoh? Pintu surga yang diberikan kepada orang-orang yang rajin sedekah. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak rajin sedekahnya. Insya Allah. Nah, ini makanan ini dari mana? Pasti dari ibu. Mungkin dari donatur, dari warga masyarakat mungkin dipintain, atau dari orang yang memiliki kelebihan rizki diberikan untuk acara maulid, sedekah. Maka saya yakin walaupun sedekahnya mungkin hanya 2.000, walaupun sedekahnya mungkin hanya 5.000, 10.000 setiap Jumat sedekah, maka insya Allah dengan sedekah itu
kita akan masuk surga melalui pintu namanya babus sedekah. Maka jangan pernah berhenti kita untuk bersedekah walaupun sedikit, asal continue. Wa in qalla, walaupun sedikit, kalau itu mudawamah, itu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Babus sedekah. Yang ketiga ada babul jihad, pintu surga namanya babul jihad. Dulu zaman Rasulullah, jihad itu artinya berperang melawan musuh-musuh orang kafir. Sekarang sudah tidak ada. Babul jihad, guru muallim seperti guru kita Kiai Haji Momon Zainal Arifin, ustadz beliau ngajar santrinya banyak, ngajar di sana sini, itu muallim. Muallim itu orang yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, maka dia nanti masuk surganya bahkan tidak akan dihisab. Bukan kata saya, kitab yang ngomong, tidak akan dihisab. Ulama yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, dia masuk surganya Allah, tidak akan dihisab. Babul jihad. Ada satu hadis yang sahih, hadisnya sahih, tapi seringkali ini jadi guyonan. Sebetulnya betul hadis ini. As-sa'yu 'alal irmalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Membantu menolong orang miskin dan janda-janda kal mujahid fi sabilillah. Itu sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah, menolong, membantu orang miskin dan janda. Janda mau tua mau muda, pokoknya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nolong doang, nolong membantu doang. Lah kalau kita kawinin jandanya mumpung masih muda, jandanya masih muda, kita kawinin orang nolong aja, kata Rasulullah, seperti berjihad di jalan Allah. Bagaimana kalau saya kawinin? Kira-kira ibu-ibu langsung gitu, Ustadz kurang ngajar ini, provokator. Emang hadis begitu, kal mujahid fi sabilillah. Ayo Pak, yang masih punya satu nambah dua gitu, 3, 4. Data di BPS Pak, ini saya bukan bukan promosi, bukan juga memotivasi, bukan. Data di BPS itu Bapak Ibu sekalian 1/10 akhir zaman. Ciri akhir zaman itu salah satu diantaranya lebih banyak wanita. Ciri akhir zaman. Kalau nggak percaya Ibu lihat, kota Bekasi ini kota pabrik. Jam 4 lihat sama ibu sama bapak, lihat yang keluar dari pabrik kebanyakan cewek apa cowok? Perempuan melulu. Kota Bekasi itu Pak juara kedua se-Jawa Barat, terbanyak perceraiannya. Terbanyak perceraiannya. Bapak Ibu nggak percaya? Silakan datang ke pengadilan agama. Jam 6, jam 7 udah ngantri. Yang mau daftar perceraian masih demplon-demplon Pak, masih cakep-cakep, tapi dia udah bercerai. Terbanyak se-Jawa Barat kota Bekasi. Artinya banyak apa? Banyak janda. Kan mubazir ya? Mubazir ya Pak. Ini fakta Pak, bukan saya memotivasi, bukan. Tapi hadis Rasulullah tadi jelas, menolong saja seperti berjihad di jalan Allah, apalagi kalau kawinin, kira-kira begitu. Lah, dah itu mah ya, kalau Bapak sanggup ditakolin silakan, kalau nggak jangan. Tapi itu hadis. Ada pintu di surga namanya babul jihad. 3. Yang keempat ada babur royan. Nah,
ini udah tahu nih pintu yang diberikan oleh Allah di surga bagi orang yang sering berpuasa. Lah kita puasa sering nggak pernah kita tinggalin. Dari sejak kita balik puasa Ramadan kita kerjakan, puasa sunnah Senin Kemis Ayyamul Bid kita kerjakan. Apalagi ibu-ibu rajin puasanya. Ada babur rayyan namanya. Kemudian yang kelima ada babul haji. Di surga ada pintu namanya babul haji, hajinya yang mabrur. Nah kalau nggak mabrur dia nggak diterima, mardud namanya. Tapi kalau haji mabrur laisa lahu jazaun illal jannah, babul hajj. Orang sekarang mau berangkat haji itu bisa nunggunya 18 tahun 20 tahun, lama sekali. Kalau saya melihat keterangan di kitab Ihya Ulumuddin Pak Al-Imam Ghazali, beliau mengutip mimpinya seorang waliun min auliyaillah. Mimpinya seorang wali. Dari 600.000 orang yang melaksanakan ibadah haji, catat nih, dari 600.000 orang yang melaksanakan ibadah haji, yang diterima cuma 6. Coba itu dari 600.000. Ini yang mengutip Imam Ghazali. Kita kenal semua dengan Imam Ghazali, walaupun saudara kita yang di sana merendahkan, meremehkan, tapi kita sangat menghormati dan begitu banyak kita mengkaji kitab-kitabnya. Yang kitab yang paling masyhur diantaranya adalah Ihya Ulumuddin, 4 jilid. Saya seminggu 2 kali ngaji kitab itu, belum tamat-tamat sampai sekarang. Itu di kitab Ihya Ulumuddin, dari 600.000 orang yang melaksanakan ibadah haji, hanya 6 yang diterima. Muncul pertanyaan, emang kalau mimpi boleh jadi hujah Ustaz? Kalau yang mimpinya waliun min auliyaillah, kalau yang mimpinya wali boleh kita jadikan hujah. Kita jadikan apa namanya motivasi buat kita supaya kita dalam melaksanakan ibadah haji itu mesti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Babul haji. Yang keenam ada babul umroh. Pintu surga diberikan kepada mereka yang sudah melaksanakan umroh. Umrohnya yang mabrur, yang mabrur tentunya. Kalau enggak mabrur tidak diterima, enggak masuk pintu babul umroh. Ada yang sudah umroh Bapak Ibu sekalian? Pasti banyak. Insya Allah masuk pintu surga namanya babul umroh. Ada lagi babul walid, yang ke-8. Pintu surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang cinta berbuat baik kepada orang tuanya. Dan saya yakin orang-orang yang ada semua di sini adalah orang-orang yang cinta dan menghormati orang tuanya. Ibu bapak punya anak, insya Allah anak ibu juga cinta dan berbakti kepada ibu bapaknya. Apa buktinya? Nah, kalau malam Jumat kita sering tuh mengirimkan apa? Pahala, mengirimkan doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ada istilah tahlilan. Tahlil 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 6 tahun. Apa intinya semua itu? Mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Anak yang sering mendoakan orang tuanya, dialah anak yang soleh. Dan anak yang soleh itulah yang amalnya, pahalanya tidak akan pernah terputus untuk kedua orang tuanya. Waladun salihun yad'ulah. Orang seperti itu, anak seperti itulah yang nanti di hari akhirat akan dibukakan pintu di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya babul walid, pintu buat orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka saya yakin semua Bapak Ibu sekalian,
Yang ada di sini adalah ahli surga semuanya. Kenapa? Karena kita sudah ikut. Fattabi'uni, begitu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutin saya. Kita sudah ikutin. Kita sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa kemudian ayat itu dijadikan sebagai dasar melarang maulid, membid'ahkan maulid? Nggak ada kaitannya. Makanya kalau ngaji Pak, mesti buka tafsir, mesti ada gurunya. Ada guru kita Kiai Haji Momon Zainal Arifin, ngaji tafsir sama beliau gitu, ngaji. Sebab kita ini bukan posisinya untuk memahami Al-Quran secara pribadi, secara diri sendiri. Kita bukan ahli tafsir. Kita kembali kepada para ulama yang sahih, yang ahli tafsir, yang ahli fikih. Kita kembali kepada mereka. Jangan kita Al-Quran itu kita tafsirkan sendiri, sesat menyesatkan nantinya. Ucapannya sih kayak benar, ucapannya kayak benar. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Benar, ucapannya benar itu. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Benar, memang Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Hadis-hadis yang sahih juga menjadi pedoman bagi kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang datang dari Rasulullah hakikatnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut sama Rasulullah berarti ikut sama Allah Subhanahu wa taala. Benar. Tapi buat siapa? Al-Quran itu bukan buat kita, Pak. Kita harus kembali kepada para ulama yang pinter-pinter, yang sudah dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang ahli tafsir. Kalau kita mengartikan sendiri keliru, sesat dan menyesatkan, itu yang bahaya. Saya mau sampaikan kepada kita semua yang hadir di sini. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Bustami Muhammad Said namanya. Beliau ini S2 pinter kumlud di Madinah. Kumlud di Ummul Qura di Mekah, Kumlud pinter. Pada halaman 189 dia bilang apa? Bahwa perkataan kembali kepada Al-Quran dan hadis, kalau ingin maju jangan ikut pendapat para ulama dan para fuqaha. Kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Itu perkataan orang kafir namanya Profesor Dr. Hamilton Jeep. Siapa namanya? Profesor Dr. Hamilton Jeep. Orang kafir, orang Inggris, bukan ulama, apalagi ulama Nusantara, ulama Indonesia. Nggak pernah ada ulama Indonesia dulu yang bilang kepada kita, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nggak ada. Itu sekarang ini saja. Itu perkataannya Profesor Dr. Hamilton Jeep, orang Indonesia, orang kafir. Kalau kamu ingin maju, gali Al-Quran seluas-luasnya pakai akal pikiran, duna ihtimamil awaili wal fuqaha. Buang itu pendapat ulama, pendapat para fuqaha. Balik kepada hadis. Itu perkataan orang kafir, bukan perkataan orang Islam. Ada kitabnya namanya Mahmud dan Tajidin. Saya punya halaman 189. Bukan perkataan orang Indonesia, bukan perkataan orang Indonesia. Itu perkataan orang ini. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, lu susah. Al-Quran sifatnya global, universal. Harus kembali kepada Al-Quran. Benar. Tapi kembali ke ulama-ulama yang ahli dan ada satu ayat ini Bapak yang saya ngerokok. Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah. Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah. Ini ayat dipakai orang Muhammadiyah. Maka orang Muhammadiyah haram merokok itu. Orang Muhammadiyah haram merokok. Lah orang NU enggak ada haram. Cuma makruh. Kata orang NU nggak bisa dalil itu dipakai. Allah tuh ini bukan
kaitannya dengan infak. Wala tulqu biaydikum ila tahluka, jangan kau mukul gigimu kepada kerusakan. Bener emang kerusakan. Menyebabkan apa? Serangan jantung. Menyebabkan apa? Impoten. Cepat-cepat mati. Benar, wala tulqu biaydikum ila tahluka. Kata orang NU, lihat tafsirnya itu adalah ya kamu tuh jangan pelit untuk menginfakkan harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan pelit. Kalau kamu pelit, itulah yang menyebabkan sababul hilak, yang menyebabkan kehancuran kita. Jangan pelit, ayatnya wala tudihi bukan haram. Itu dengan berat apa? Silakan. Tapi ingat, tafsirkan Al-Quran dengan pandangannya sendiri, dengan otaknya sendiri, walaupun benar salah. Faliyatabawa maq'adahu minan nar, siap-siap masuk neraka. Jadi kita harus ngaji, maksudnya begitu Pak. Ngaji kepada para ulama, ngaji kepada guru-guru yang sahih, kepada kiai ngaji. Jangan kita tinggalkan ngaji. Ilmu itu masalah kadang-kadang. Ya mohon maaf. Saya ini malam pesantren saya 13 tahun. Lama lah. Tapi sampai hari ini saya ngaji seminggu 8 kali. Masih ngaji sama kiai saya. Saya ngaji di Anida, saya ngaji dengan Kiai Samsudin, muridnya Syekh Muhajirin. Semua saya ngaji sama beliau. Di Kota Bekasi muridnya beliau yang masyhur kan Kiai Haji Samsudin. Saya ngaji sama beliau seminggu 2 kali. Misbahul Zulam. Beliau datang ke masjid saya juga, saya undang untuk ngaji. Bulughul Maram, Misbahul Zulam dikaji. Seminggu saya hampir 8 kali. Ada yang online malah ngajinya saya. Udah dipanggil ustadz berhenti ngaji, salah juga itu. Dipanggil ustadz berhenti ngaji. Janganlah. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ngaji Maulid ini hanya motivasi buat kita. Supaya apa? Supaya kita rajin ngaji. Ini kadang-kadang terbalik. Kalau peringatan Maulid nih rame tuh, banyak. Coba ngaji. Oke, guru kita ya Haji Muhammad Zainal Arifin ngaji di sini, buka tafsir. Yang datang Pak, nah yang model-model begini nih, mohon maaf. Iya, mohon maaf. Ayo, siapa yang mau protes? Saya tuh ngajar. Saya mohon maaf, saya ngajar Pak. Kadang-kadang subuh di subuh di aki-aki mulu. 10 menit kakinya udah begini, set ke depan. Nah, udah ke depan dia, udah begini-gini aja. Kadang-kadang dia sila, tapi nunduk palanya, set. Saking husunya, ngantuk. Kadang-kadang begini. Yang ngaji lansia melulu, bah anak-anaknya pada kemana? Anak-anak mudanya pada kemana? Ini kan generasi-generasi apa namanya, udah lansia semua. Itu kalau saya lihat itu, kalau lagi Maulid, anak-anak muda ngaji banyak sekali pada datang dia mendengarkan ceramah Maulid dari penceramah Habib ini, Habib itu, guru ini. Tapi giliran ngaji, ya Allah, 1, 2, ada 10 kurang 2 tinggal 8 kurang 1 tinggal 7, terus lama-lama habis tinggal 3. Yang banyak nenek-nenek dan aki-aki. Ibu-ibu walaupun luar biasa, pokoknya ibu-ibu mah ahli surga dah pokoknya, insyaallah. Lah ngajinya Senin sampai Minggu nggak berhenti, walaupun ngajinya juga jider, ngaji sambil nyender. Ntar lama-lama tidur, ngaji sambil tidur, biarin. Saya tuh ngaji Pak, saya ngajar hampir ada dalam seminggu 5 majelis taklim saya ngajar. Ibu-ibu melulu, saya biarin aja tuh yang tidur, jangan diganggu, biarin, jangan dibangunin kata saya. Kakinya selonjor, antepin aja, jangan diganggu. Nikmatnya dia istirahat di situ. Di rumah mah nggak bisa diganggu sama anaknya, diganggu sama cucunya. Udah biarin aja, biarin dia tidur. Lah bener-bener pules tidur Bu. Sampai saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru bangun dia.
Itu ibu-ibu. Tapi saya jamin ahli surga insya Allah. Kenapa? Karena di dalam taklim itu mesti Pak, tadi itu ada babul zikri. Ntar di surga ada namanya pintu-pintu babul zikri namanya. Itu diberikan bagi orang-orang yang suka zikir. Lah ibu-ibu walaupun ngajinya tidur, tapi kan saat dia baca yasin, saat dia baca ratib, saat dia baca tahlil, mulutnya ngikut dia, la ilaha illallah, la ilaha, ngikut. Maka insya Allah ibu-ibu ini semuanya nanti masuk surga lewat pintu babu dzikri namanya. Orang-orang yang suka zikir. Tuh, luar biasa ibu-ibu mah pokoknya udah insya Allah. Kita ini semua sudah ngikutin akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid adalah hal yang berbeda. Kecintaan kita kepada Rasulullah, yang salah di mananya, kan gitu. Ibu aja punya anak lahir 6 tahun diramein tuh, namanya apa? Hari ulang tahun, diramein tuh. Jangankan anak, cucu baru lahir 1 tahun kemudian dia 6 tahun, diramein tuh. Hari ulang tahun, saking apanya? Senengnya kita. Apalagi ini Rasulullah, manusia yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang merupakan anugerah bagi kita orang-orang yang beriman. Allah yang bilang tuh, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Para sahabat juga begitu. Para sahabat dulu pernah membuat sebuah halaqah. Halaqah itu kullu syai'in istadaro, sesuatu yang melingkar tuh namanya halaqah. Ini enggak melingkar ini, tapi kan setidaknya ini ada bentuk lingkaran nih. Sahabat juga begitu. Rasulullah nanya, ma ajlasakakum, apa yang membuat engkau pada duduk seperti ini nih? Kata Rasulullah. Nanya Rasulullah tuh, hadisnya sahih tuh, riwayat Imam Abu Daud, sahih hadisnya. Apa yang membuat engkau duduk seperti ini? Ya Rasulullah, nahnu nadzurullaha, kami ini sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa nahmaduhu, saya memuji Allah, wa munna alaika bika, saya memuji Allah, mengingat Allah, dan saya bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah karena hadirnya engkau. Karena hadirnya engkau, bika. Itu Rasulullah langsung. Para sahabat aja ngadain halaqah. Cuma namanya dulu bukan maulid. Ya halaqah namanya. Halaqah itu kullu syai'in istadaro. Dalam kamus-kamus kullu syai'in istadaro, bentuk lingkaran. Allah memuji, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Rasul, para sahabat juga sama, memuji kepada Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah, hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita ini sebetulnya mengikuti sunnahnya para sahabat, sahabat-sahabat terdahulu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nggak suka maulid, biarin, kita masuk, suka kita madoyan. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang yang afdol mah kita ngadain maulid, kita juga apa? Mengikuti sunnahnya, itu yang afdolnya. Walaupun ya kadang-kadang enggak juga sih. Habis maulid subuhnya tetap kesiangan, banyak yang begitu. Habis maulid ya subuhnya pada kesiangan. Jadi atharnya tuh nggak ada, dampaknya tidak ada. Makanya kalau ngadain maulid jangan malam-malam. Ini 5 menit lagi saya ceramah, jam 10 aja udah selesai. Saya bisa sampai jam 11 beneran. Ngantuk tapi nggak ikhlas. Ngapain saya ceramah, ibu yang nggak ikhlas dengerin saya? Bener Bu, saya sampai jam 11 saya mampu. Ini baru 1 ayat saya ngebahas. Tapi buat apa kalau kemudian subuhnya kesiangan? Ini kan motivasi saja buat kita. Supaya apa? Supaya kita lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita cinta, kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, dikit lagi, paling tidak ada 3 nih. Paling tidak ada 3. Dalam surah Ad-Duha dijelaskan, alam yajidka yatiman fa'awa
Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini alam yajid, alam ini istifham takriri, bukan berarti Allah nggak tahu. Alam nashrah laka sadrak, sama, alamnya itu istifham takriri, bukan berarti nggak tahu Allah. Tahu Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah menemukan kamu dalam keadaan yatim, fa'awa, maka Allah memberikan perlindungan. Itu alamnya nanya, tapi bukan nanya. Itu kalau bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya istifham takriri, kalau bahasa Indonesianya kalimat retoris, kalimat retorika, pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Sama seperti tadi itu, alam nashrah laka sadrak, bukan berarti Allah nggak tahu bahwa dada Rasulullah itu dibelah, dikasih hidayah iman dan Islam, bukan. Allah tahu. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukan berarti Allah nggak tahu bahwa Nabi itu dalam keadaan yatim lahirnya. Kan 5 bulan apa 6 bulan ditinggal mati oleh ayahnya, kemudian usia 8, 9 ditinggal mati oleh ibunya. Sebelum itu beliau dipelihara oleh Abdul Muthalib, pindah ke Abu Thalib, yatiman fa'awa, tapi Allah kasih perlindungan. Itu namanya istifham takriri. Ibu-ibu kagak ngerti nih, bagian dah, yang penting dengerin aja dah. Sama seperti begini, biar masuk, biar bisa diterima oleh akal kita. Umpama saya main ke rumah bapak, umpama saya main ke rumah Pak Kiai Zainal Muhammad Zainal Arifin, saya main, dikasihlah oleh beliau minuman, kemudian dikasih juga makan, seandainya dikasih makan, terus saya makan, yang nyiapin kan istrinya. Setelah saya selesai makan, saya pamit pulang. Istrinya bilang, Pak Ustadz, udah makan kan ya? Udah makan kan ya? Apa lu yang nyiapin? Nah itu kita basa-basi tuh, lu yang, ya kalau bahasa kan tadi ibu yang nyiapin, ibu lihat saya makan, tapi basa-basi. Pak Ustadz udah makan kan? Udah kenyang ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz sudah mampir ke rumah saya. Itu namanya istifham takriri, nanya tapi untuk meyakinkan. Istifham takriri. Ibu paling pinter, paling tahu dah dompetnya suami di mana disimpannya, tapi ibu tetap nanya kadang-kadang sama suami, Pak, dompet dianu kan? Iya, tahu sebetulnya ibu itu, tapi dia tetap nanya sama suaminya, dia tetap nanya sama lakinya. Itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Lah kalau lakinya rada sewot, rada senewan gitu, rada senewan, lu kayak baru aja, ambil aja sono di tempatnya, kan biasa lu ngambil gitu. Jawabannya begitu kira-kira. Itu namanya istifham takriri. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Allah menemukan kamu itu dalam keadaan sesat. Nah tuh, sesat. Lah anak muda sekarang ngaji kagak pernah, pesantren kagak pernah, dia tafsirin Al-Quran sendiri. Tuh yang di sana tuh, Rasulullah sesat, bu, Rasulullah aja sesat. Rasulullah dikata sesat. Ini yang sesat menyesatkan yang begini Pak, tafsir nih. Lihat tafsirnya, bukan sesat. Rasulullah bukan sesat. Rasulullah itu al-ghaflah, lupa, bukan sesat. Bahkan ada satu kitab dikatakan Rasulullah itu pernah mau pulang nggak tahu jalan, lupa jalan, lupa, bukan sesat. Nggak pantas kata sesat dikaitkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sesat katanya. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Nggak punya apa-apa, tapi Allah kasih kekayaan. Allah cukupi itu Rasulullah SAW. 3. Terkait dengan kelahiran Rasulullah SAW, Rasulullah lahir dalam keadaan yatim tapi sukses menjadi orang besar. Ini yang harus menjadi perhatian buat kita. Seorang yatim bisa sukses dunia akhirat. Rasulullah SAW dalam keadaan gak punya apa-apa, Allah kasih kaya. Makanya jangan dibilang Rasulullah itu miskin, jangan Mak. Rasulullah itu orang kaya.
Ada satu hadis, hadis ini menjadi jumlah du'aiyah namanya. Hadis tapi menjadi jumlah du'aiyah. Kalimat yang mengandung makna doa. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di hari akhirat beserta orang-orang miskin. Itu doa Rasulullah. Kalau enggak ngaji ilmu hadis, kalau enggak ngaji tafsir hadis, diartiinnya pasti Rasulullah miskin. Rasulullah itu bukan orang miskin, kaya. Ketika menikah dengan Siti Khadijah, tahu nggak berapa itu maharnya? 100 ekor unta. Siapa yang sekarang orang di dunia ini yang ketika nikah maharnya 100 ekor unta? Berapa sekarang duit itu? Miliaran. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah itu 100 ekor unta. Masa Rasulullah miskin? Apa kata ulama al-hadis? Allahumma ahyini miskinan ay minal khusyu' wat tawaddu'. Itu artinya, maksudnya adalah, ya Allah, jadikan aku orang yang khusyuk dan tawaddu. Khusyuk dalam sholat, tawaddu rendah hati. Itu begitu ngaji namanya. Matikan aku sebagai orang yang khusyuk. Makanya Rasulullah selalu berdoa, Allahumma ij'alni minal mutawaddi'in. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang tawaddu. Ada 3 penyakit, Pak. 3 penyakit biar katanya itu orang rajin ibadah, Allah nggak suka. 1, al-ukul, banyak makan. Banyak makan, banyak gegares, banyak makan. Al-ukul. Jadi orang, Pak, jangan banyak, nggak disukai sama Allah, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak makan. Yang kedua, sombong, takabur, nggak suka Allah. Yang ketiga, bakhil, pelit. 3 sifat ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia rajin ibadah, kalau Allah nggak suka, celaka, Pak. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma ij'alni minal mutawaddi'in. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang tawaddu dan khusyuk di dalam sholat. Jadi wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Rasulullah nggak punya apa-apa, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 10. Jadi apa ini kita maulid? Isinya apa isi? Ini kan baru prolog doang saya ngomong. Kan saya bilang tadi, saya jam 11 saya mampu, Pak. Tapi kan ngantuk. Iya benar, dan saya pernah melakukan itu. Habis pada senang aja, oh ya terusin Pak Ustadz, calo kali gitu-gitu. Ya Allah, udahlah saya pesan. Kalau di perumahan tuh, Pak, memang begitu. Jadi ceramahnya nggak usah lama-lama, setengah jam aja katanya gitu. Dipesen. Karena di perumahan orang-orangnya sudah berpendidikan, sudah terdidik. Ya minimal SMA, S1, S2, S3 ada gitu. Jadi kadang-kadang nggak mau dia ceramah terlalu lama, itu nggak mau. Kalau di kampung, kalau di kampung ya, kalau belum jam 12, ayo aja. Habis jam 12 dia makan, Pak. Makannya makan apa? Kebuli. Ya kalau udah makan kan naik ke mata. Tidur, lah subuh kesiangan. Begitu tuh. Itu nggak bagusnya tuh. Nggak bagus saya. Jadi kalau di perumahan itu cukup jam 10, jam setengah 11, sampai setengah 11 boleh. Pada diem aja tuh. Udahlah ya. Wah, saya mau kasih ya ada 3 oleh-oleh lah buat ibu-ibu ya. Buat kita semuanya. Saya pengen Bapak Ibu ngamalin. Saya dapat juga amalan dari guru saya nih, yang sanadnya sampai kepada Imam Rifai. Anak-anak pesantren mungkin kenal dengan Al-Imam Rifai. Itu silsilatul dhihab dari madhab Imam Syafi'i. Jadi mata rantai emas antara Imam Syafi'i dengan Imam Rifai. Imam Rafi'i. Begini, beliau itu selalu mengamalkan setelah maghrib dan subuh.
Biar tidak sia-sia saya datang ke sini, ibu tolong amalin biar kita nanti sama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya mau. Karena ternyata siapa orang yang mengamalkan ini nanti tangannya itu di dalam kitab Ihya, Pak. Saya nggak ngarang, saya dari tadi tidak ada satupun yang ngarang. Di dalam kitab Ihya itu kalau kita mengamalkan 3 ini nanti ditarik tangan kita oleh Rasulullah. Ditarik tangan kita oleh Rasulullah SAW. Dibawa ke surga, maksudnya begitu. Yang pertama setelah maghrib dan sholat subuh baca istighfar 100 kali. Yang kedua baca la ilaha illallah 100 kali. Yang ketiga baca sholawat 100 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiganya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. 300 setiap selesai sholat maghrib. Habis kita bermakmum berjamaah dengan imam, kemudian wirid. Setelah wirid jangan pulang, tunggu sampai isya di masjid. Jangan pulang, jangan dibiasain pulang, Pak. Habis maghrib sampai isya jangan dibiasain pulang kecuali ada uzur, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Diam di masjid, pegang tuh tasbih, baca istighfar 100 kali, baca la ilaha illallah 100 kali, baca salawat 100 kali. Insyaallah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu oleh-olehnya, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakin baca salawat, istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim 100 kali. Setiap selesai maghrib dan setiap selesai sholat subuh amalin itu, insya Allah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, itu oleh-olehnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Saya baru kali ini yang namanya maulid, sebelum pulang udah dikasih besek. Beneran? Sebelum pulang dikasih, baru kali ini. Jadi saya tahu, saya harus ngerti. Kata saya tadi ke panitia, ini artinya jangan lama-lama, saya paham. Biasanya kan besek itu diterimanya setelah selesai acara atau makan. Kalau nggak besek ya makan setelah doa gitu. Lah ini belum ceramah, belum apa udah dikasih besek. Berarti ceramahnya jangan lama. Paham saya udah gitu. Ya, doain saya Ibu Bapak, mudah-mudahan kita semua dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jujur sedang mendirikan pondok pesantren, saya nggak pernah minta duit. Bapak Ibu sekalian, saya nggak pernah minta duit. Tapi saya minta doanya aja. Baca surat Al-Fatihah sekali yang ikhlas biar pesantren saya cepat jadi. Sekarang sedang dinaik lantai 2, sedang dibangun terus. Mudah-mudahan duitnya banyak yang nyumbang, Allah kasih jalan entah dari mana ya. Tadi pagi sudah ada tadi sore siang sudah ada yang telepon minta nomor rekening mau ditransfer. Jadi saya nggak pernah minta duit, tapi saya minta doa. Mohon doakan supaya pesantren saya ini cepat jadi dan manfaat, itu yang penting. Manfaat berkah untuk umat. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada para guru, para kiai, para ketua DKM, para orang tua yang sudah mengundang Al-Fakir ke tempat ini. Dan mudah-mudahan sebetulnya masjid ini tidak asing buat saya Bapak Ibu sekalian, karena saya punya jadwal khutbah Jumat. Beberapa hari yang lalu juga saya khutbah Idul Adha di masjid ini gitu ya. Jadi tidak asing. Ini adalah orang-orang tua saya di depan, guru kita, sesepuh kita. Insya Allah doanya kabul, doanya kabul yang begini dari ujung sana sampai doanya kabul insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.